Hai Unlockers, dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dalam obrolan manajemen melalui channel ini, Unlock Your Limit. Kita masih melanjutkan serial-serial kupas tuntas isu-isu rumit manajemen dan solusinya. Di seri yang ketiga ini, topik yang kita angkat adalah masa pandemi, segala sumber daya terbatas dan dibatasi, tapi kinerja tetap harus tinggi. Sebuah topik yang sangat kekinian, sebuah topik yang sangat relevan pada masa sekarang, dan sebuah topik yang sangat menantang kita tentunya. Karena sebagai manajer, kita tidak boleh dan tidak bisa menyerah begitu saja. Tugas kita harus mencari terobosan-terobosan agar tim kita tetap berkinerja tinggi, walaupun sumber daya dibatasi. Ingat, unlock your limit. Pandemi tidak bisa membatasi. Sebelum kita mengupas tuntas, kita akan melihat tuntutan dunia kerja di masa pandemi atau sebetulnya juga di masa sebelum pandemi. Tuntutan yang pertama adalah to do more and more with less and less. Apakah ini yang disebut efisiensi atau prinsip ekonomi? Namun saya yakin hampir semua company pasti menerapkan prinsip ini. Mengerjakan lebih banyak dan lebih banyak, tapi dengan sumber daya yang lebih sedikit dan lebih sedikit. Itulah bisnis. Tidak ada kata menurun. Tidak ada kata berkurang. Yang ada hanyalah terus maju, terus bertambah, terus bertambah. Atau perusahaan akan kolaps. Tuntutan yang kedua adalah we are raising the bar for your performance, but we are cutting your budget. Jadi kita tidak hanya dituntut untuk mengerjakan lebih banyak, tapi kita juga harus memberikan hasil lebih banyak dengan kualitas yang lebih bagus, tapi dengan budget yang lebih berkurang. Atau dengan kata lain, budgetnya dipotong habis. Di masa pandemi ini tentunya, perusahaan tidak ada cara lain kecuali memotong budget kalau dia mau terus survive. Karena kondisi memang memaksa mereka. Tinggal bagaimana Anda mencari sumber daya yang dibutuhkan supaya kinerja Anda tetap cemerlang. Tuntutan yang ketiga adalah don't make excuses, get result. Ingat, di dalam dunia kerja Anda di-hire sebagai manajer untuk memberi hasil sesuai target. Bukan beradu argumentasi atau mencari alasan ketika situasi dan kondisi tidak mendukung dan Anda tidak mampu memberi hasil. Jadi, bagaimana dalam kondisi pandemi seperti ini dan Anda dituntut oleh perusahaan untuk melakukan 3 hal tadi? Itu bukan satu hal yang mudah, bukan satu kondisi yang bisa disepelekan begitu saja. Karena sebagai manajer, Anda pasti merasa kewalahan, kebingungan, putus asa, lalu mungkin marah-marah, stres, dan sebagainya. Namun ingat, unlock your limits. Setiap masalah pasti ada solusinya. Nah, sebelum kita bicara tentang bagaimana solusinya di masa pandemi seperti ini, saya ingin coba untuk mengingatkan Anda tentang strategic action yang seharusnya Anda lakukan terkait dengan sumber-sumber daya yang Anda butuhkan. Sehingga kalau terjadi satu kondisi seperti sekarang ini, tim Anda dan Anda sudah bisa mengantisipasi. Nah, strategic action yang saya maksud tadi ini adalah memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah instruksikan tim Anda untuk membuat daftar kebutuhan bahan-bahan yang dibutuhkan atau do a resource needs inventory. Sumber daya utama apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas Anda, baik tugas-tugas rutin maupun proyek-proyek. Mana-mana yang mereka bisa peroleh tanpa masalah.
Mereka butuh bimbingan dan arahan dan bantuan atau bahkan intervensi ketika melakukan inventarisasi ini. Strategic action yang kedua adalah buat timeline yang akurat terkait dengan proses pengadaan sumber daya yang dibutuhkan. Karena dengan timeline yang ada, mereka akan bisa membuat persiapan. Mereka akan tahu kapan mereka akan menerima atau harus menerima. Dan mereka juga tahu kapan mereka harus memproses setiap permintaan kebutuhan. Setelah mempunyai timeline yang akurat, mereka juga perlu melakukan yang namanya supply chain research. Dengan melakukan research ini, maka Anda dan tim Anda akan mengetahui apakah sumber daya itu tersedia atau tidak. Dari mana suppliernya, berapa biayanya, bagaimana proses pengadaannya, dan bagaimana kalau pengadaannya terhalang. Pastikan tim Anda mampu melakukan proses permintaan hingga perhitungan budgetnya dengan tepat. Nah, dengan melakukan 3 strategic action ini, ada 3 manfaat yang dapat Anda peroleh bersama dengan tim Anda. Yang pertama adalah bahwa Anda akan selalu berada satu langkah di depan. Artinya, ketika terjadi sesuatu hal, Anda sudah mampu untuk melakukan antisipasi. Dan bahkan ini yang kedua, Anda pun juga bisa melakukan persiapan-persiapan yang lebih matang. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk terkaget atau surprise bahwa kita tidak memiliki sumber daya. Karena apa? Karena kita sudah memiliki persiapan yang lebih matang untuk tugas-tugas rutin kita. Nah, manfaat yang terakhir atau yang ketiga tentunya sangat berkaitan dengan profesi kita, yaitu reward ataupun kenaikan gaji ataupun promosi ya ataupun training yang lebih lanjut akan tersedia untuk kita. Karena apa? Karena dengan melakukan strategic action ini, maka jaminan bagi tim Anda untuk selalu berkinerja secara luar biasa akan bisa terpenuhi. Namun demikian, kadang di jalan kita selalu menemui jalan buntu. Sudah banyak hal yang harus kita lakukan, yang sudah kita lakukan. Tetapi tetap saja kita tidak memperoleh sumber-sumber daya yang dibutuhkan. Namun pertanyaannya, apakah ini jalan buntu? Tidak. Masih ada cara atau solusi yang bisa kita tempuh. Jangan pernah putus asa. Ada 4 langkah solusi yang dapat Anda lakukan ketika Anda menemui jalan buntu yang terkait dengan sumber daya. Yang pertama adalah cari alternatif untuk sumber daya yang ada ataupun supplier-supplier alternatif. Cari dan cari. Lalu, kalau memang itu tidak berhasil, lakukan brainstorming dengan tim untuk menemukan bahan-bahan pengganti, substitute resource. Resource yang pertama tidak bisa, cari penggantinya. Dan kalau ini pun tidak berhasil, lakukanlah inovasi-inovasi yang ada. Coba cari metode lain untuk menyelesaikan tugas tanpa bahan-bahan yang dibutuhkan. Jika tidak ada bahan bakunya, Anda perlu menyelesaikan tugas dengan cara yang lain. Bisa jadi cara yang lain akan memberikan hasil yang lebih baik. Nah, kalau sampai bahan baku tidak ada, bahan alternatif tidak ada, bahan pengganti juga tidak ada, bahkan inovasi tidak bisa dilakukan dan diciptakan, maka pilihan terakhir bagi Anda adalah kerja lebih keras dan lebih lama dibandingkan dengan yang sudah direncanakan. Artinya, bila perlu lembur, lembur. Kerja dengan tenaga yang lebih keras, jalankan. Dan ingat, jangan remehkan pilihan yang terakhir ini. Seringkali ini berhasil dengan baik. Sebab, seperti kata ungkapan, bila tidak ada mobil, maka kita bisa berjalan atau berlari. Inilah 4 langkah solusi yang bisa menjamin Anda untuk menapaki kondisi-kondisi di mana bahan-bahan ataupun resource-resource yang ada itu dibatasi.
Nah, unlockers yang tercinta, tapi satu hal harus diingat. Jangan pernah buat kesalahan ini, yaitu membiarkan staf Anda berusaha mengatasi masalah ini seorang diri. Anda sebagai pemimpinnya, Anda sebagai manajernya, Anda harus ikut terjun bersama dengan dia untuk menyelesaikan, mencari solusinya bersama-sama. Akhirnya, yakinlah Anda pasti bisa berkinerja tinggi dengan segala sumber daya yang dibatasi. Demikianlah obrolan manajemen kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk meningkatkan managerial skill Anda. Jika ada topik-topik rumit dalam manajemen yang Anda hadapi dan Anda ingin hal itu dibahas, silakan email ke saya atau sampaikan melalui komen di channel ini. So, goodbye Unlockers. Jangan lupa subscribe supaya Anda tidak ketinggalan topik-topik menarik selanjutnya, serta mohon dibantu menginfokan ke rekan-rekan yang lain supaya kita bisa bersama-sama terus belajar dan saling mengasah. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ingatlah selalu, unlock your limits. Terima kasih. Goodbye.